Al-Ansar ini 12:30-10:78, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena kontemporer terkait akidah ancaman syirik dalam ramalan zaman modern. Jadi Islam adalah agama yang memuat ajaran akidah dan syariah. Dalam konteks kontemporer, umat Islam menghadapi tantangan besar baik dari dalam kelemahan iman maupun luar, yaitu arus globalisasi. Salah satu bentuk ancaman terhadap akidah umat adalah maraknya kepercayaan terhadap ramalan yang bisa menyeret seseorang kepada kesyirikan jika tidak disikapi dengan sangat benar. Jadi yang pertama yaitu contohnya ramalan BMKG. Jadi ramalan BMKG ini dia termasuk ilmiah dan boleh dalam Islam. BMKG memprediksi cuaca atau gempa berdasarkan ilmu, pengetahuan, data satelit, dan teknologi. Ini bukan termasuk ilmu ghaib karena bersumber dari analisis ilmiah dan diperbolehkan dalam Islam selama kita meyakini bahwa hasilnya tetap tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak ada syirik jika tidak percaya ramalan cuaca karena fungsinya hanya sebagai peringatan dini, bukan kepastian. Jadi, ramalan cuaca yang dilakukan oleh BMKG ini diperbolehkan dalam Islam karena didasarkan pada data ilmiah, bukan ilmu ghaib. Jadi hukumnya boleh selama diyakini bahwa hasilnya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits", yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah yang lain, yaitu qul la ya'lamu min fis samawati wal ardi ghaiba illallah, yang artinya katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ramalan zodiak. Ramalan zodiak ini haram dan mengarah kepada kesyirikan. Zodiak atau horoskop dikategorikan sebagai bentuk astrologi, bukan ilmu astronomi. Dalam Islam, mempercayai zodiak adalah dilarang dan termasuk syirik karena yang pertama itu berasal dari keyakinan pada benda langit yang dianggap bisa mengatur nasib. Yang kedua yaitu tidak berdasar ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan hadis Nabi menyebutkan bahwa siapa yang mengambil ilmu perbintangan maka ia telah mengambil bagian dari sihir, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi zodiak ini ramalan berdasarkan posisi bintang yang dipercayai menentukan nasib seseorang. Ini termasuk ilmu nujum dan haram hukumnya dalam Islam karena termasuk bentuk syirik. Hukumnya itu haram. Dia termasuk dari cabang-cabang sihir. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man iktabasa ilman minan nujum", kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil ilmu perbintangan, faqad iktabasa syu'batun minal sihr, kata Rasulullah SAW, maka ia telah mengambil satu cabang dari sihir. Zada mazada, kata Rasulullah SAW, dan itu akan terus bertambah, kata Rasulullah SAW. Dan sesuai dengan dalil Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang berbunyi, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul", yang artinya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Quran surah Al-Jin. Yang ketiga yaitu ramalan paranormal dan dukun. Ini termasuk dalam dosa besar. Mempercayai paranormal, dukun atau cenayang juga merupakan bentuk kesyirikan. Dalam hadis riwayat Muslim
disebutkan bahwa orang yang mendatangi paranormal dan percaya pada ucapannya, sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Al-Quran pun menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal gaib, bukan makhluknya, termasuk para dukun atau paranormal. Jadi, wahai anak muda, dukun atau paranormal ini mengklaim bisa mengetahui hal gaib, padahal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Mempercayai mereka adalah perbuatan yang syirik besar. Syirik besar, ingat itu wahai anak muda, hukumnya haram dan syirik. Haram dan syirik, bahkan mendatangi saja sudah berdosa, apalagi kita sampai minta ramalan gitu kepada mereka, kepada paranormal atau dukun-dukun itu, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man ata arrafan fasa'alahu an syai', kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya, kata Rasulullah SAW, lam tukbalahu salatun arba'ina lailah, kata Rasulullah SAW, maka sholatnya, kata Rasulullah SAW, tidak diterima selama 40 malam, kata Rasulullah SAW. Rawahul Muslim. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak muda, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, yang artinya, katakanlah, tidak ada yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai anak muda, janganlah kalian berlaku syirik dan datang kepada para paranormal, karena itu adalah termasuk dosa besar. Jadi saran dari saya yaitu, kita sebagai umat Islam, khususnya generasi muda, anak-anak penerus bangsa, penerus Indonesia emas ini, perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang akidah agar tidak mudah tergelincir dalam praktek-praktek yang merusak iman, seperti mempercayai ramalan atau dukun. Pendidikan akidah ini yang benar harus ditanamkan dalam hati sejak dini agar keimanan kita tetap lurus dalam menghadapi fenomena dunia yang modern. Jadi catatan penting bagi kita, bagi yang menonton video ini, yaitu jangan lupa kita bersama-sama untuk selalu memikirkan dan merenungi kesalahan kita, dan selalu bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti Rasulnya sesuai dengan sunnahnya. Jadi kesimpulan dari penyampaian saya di dalam video ini yaitu, yang pertama, ramalan BMKG. Nah, ramalan BMKG ini boleh dipercaya karena berbasis ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, ramalan zodiak dalam paranormal diharamkan karena termasuk syirik. Dan yang ketiga, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal gaib dan mempercayai ramalan selain darinya merusak akidah kita semua. Syukron ala husni istima'ikum jami'an, unzur maqala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.